Salam, selamat jumpa lagi dengan channel Pendeta Saifuddin Ibrahim. Channel untuk selalu mengabarkan kabar baik Indonesia bagi Kristus. Sebab saya hanya percaya jika Indonesia ini dilingkupi dengan ajaran kasih sayang seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, maka Indonesia ini akan penuh dengan damai, sejahtera selama-lamanya. Dan saya dengan teman yang sedang saya wawancarai ini, kami sedang pelayanan dan baru juga pelayanan di beberapa tempat untuk memberitakan bahkan bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sekarang saya akan mewawancarai beliau lanjutan. Saya akan bertanya ya sekali atau dua kali pertanyaan sudah cukup. Ya akhi Ali Alatas, kaifa ma ru'yuka hal al-Islam hada diyanat tasamuh wassalam. Tafadhal ya akhi. Saya bertanya, hai saudara Ali Alatas, apakah menurut pikir Anda, apakah Islam itu adalah agama toleransi dan damai? Tafadhal. Syukran jazilan akhi Saifuddin. Terima kasih sekali, terima kasih banyak saudara Saifuddin Ibrahim. Wa ujibu ala su'alika al-Islam laysa dinu salam. Saya menjawab pertanyaan Anda bahwa Islam bukan agama damai. لأن الإسلام منذ البداية جاء بحد السيف مثل اسمك السيف الدين. الدين ليس له سيف. Agama Islam itu seperti sudah awal dari budayanya adalah selalu membawa pedang, seperti nama Saifuddin Ibrahim adalah pedang agama. والإسلام عندما بدأ مثل غزوات محمد أو رسائل محمد إلى الملوك في الدنيا مثل ملك مصر، ملك الحبشة، ملك الفرس، هو يرسل رسائل كالتالي إلى الملك الفلاني: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فتدفع الجزية، فإن توليت فالحرب. إذن كيف هذا سلام؟ هذا الدين بالقوة وليس بالسلام. Agama Islam itu selalu berperang dan membawa pedang. Dan apa yang kita temukan itu ayat-ayat, bahkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang peperangan. Demikian juga dengan surat-surat Muhammad kepada pemimpin-pemimpin dunia waktu itu, misalnya kepada Mesir, kepada Persia, ataupun kepada Heraklius, juga itu adalah ancaman-ancaman bahwa kamu terima masuk Islam, maka kamu selamat. Tetapi kalau kamu menolak, kamu akan mati atau kamu akan diperangi. Kira-kira begitu. Bukan kira-kira begitu, memang begitulah yang kita baca di dalam surat-surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad. Atau kamu membayar jizyah. Jizyah itu pajak nyawa bagi orang yang tinggal. Ini penjelasan saya, bukan menerjemahkan beliau. Jizyah itu adalah pajak nyawa bagi orang non-muslim yang tinggal di negara Islam. إذن محمد كان يعمل هذا الدين للتجارة وكسب المال وليس من أجل الرب. Itu sebabnya kalau begitu Nabi Muhammad itu melakukannya itu dengan maksud mengumpulkan uang, mengumpulkan harta dan kekayaan, bukan untuk karena Allah, karena Tuhan. والدليل على ذلك كثير من الأحاديث مثل حديث محمد لتعليم الأطفال في سن السابعة بالقوة وبالضرب. يقول الحديث Ya, begitu juga di dalam hadis-hadis yang kita temukan bagaimana mengajarkan anak-anak في سن السابعة في سن 7 سنوات di dalam umur 7 tahun dengan الصلاة بالقوة، dengan sholat itu dengan kekerasan, والضرب على الصلاة من سن 10.
dan pukullah anak itu kalau sudah berumur 10 tahun. فيقول الحديث Berkata hadis, علموا أولادكم الصلاة ل7 ajarkan anakmu sholat pada umur 7 tahun واضربوهم عليها ل10 dan pukullah kalau sudah berumur 10 tahun. لذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya memukul saya. حتى أذهب إلى المسجد قبل صلاة المغرب بالقوة لأقرأ القرآن. Itulah sebabnya akhirnya saya pergi ke masjid dengan kekerasan untuk mengaji di sana. وأنا أذهب إلى المسجد خوفا من أبي وليس رغبة مني. Dan pergilah saya ke masjid dengan rasa takut dan bukan karena dari hati saya. فلذلك كل أو معظم المسلمين هم يخافون ويذهبون إلى الصلاة خوفا وليس رغبة من قلوبهم. Demikian juga kaum muslimin itu melakukan sholat itu bukan karena taat tetapi karena takut dari ancaman. فالإسلام دين ليس دين سلام مثل آيات توجد في القرآن مثل سورة التوبة آية 29. Demikian juga Islam itu bukanlah agama damai karena dia mengajarkan ayat-ayat dengan kekerasan dan memaksa seperti surat ke-8 ayat 60 تقول الآية yang berkata, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ini surat ke-9 ayat 29. Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul hari kemudian, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, ولا يدينون بدين الحق tidak beragama dengan agama yang benar, من الذين أوتوا الكتاب. yaitu mereka yang diberi Alkitab. يعني اقتلوا أي شخص ليس مسلم. Yaitu membunuh jiwa yang bukan muslim. فأين السلام في هذه الآية؟ Maka di manakah damai di dalam ayat ini? والإسلام يحض على الإرهاب. Dan agama Islam itu memerintahkan, mengajak berperang. مثل سورة الأنفال آية 60 Quran surat ke-8 ayat 60 تقول الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. dan persiapkanlah segala kekuatan apa saja dari kuda-kuda yang terikat lehernya ترهبون به عدو الله وعدوكم. untuk menteror musuh Allah dan musuh kamu semua. الإرهاب ترهبون مأخوذا من إرهاب. أرهب يرهب إرهابا. هذه آية الإرهاب في القرآن. Turhibunahu itu dari kata arhaba yurhibu, itu menteror. Jadi turhibu nabihi itu ayat tadi diambil dari kata irhab, arhaba yurhibu irhaban, teroris. فأين السلام في هذه الآية؟ Dari mana damai di ayat ini? لذلك الإسلام ليس دين سلام. Karena itu Islam bukan agama damai. هذا الإجابة لسؤالك. Oke, itu jawabannya terhadap pertanyaan saya, saudara-saudara. Dan ana as'aluka kadzalika hal Islam hada yukarrimun nisa amma tahrik yuharrikul mar'ah. Fadal. نعم. الإسلام Saya terjemahkan dulu. Pertanyaan saya, apakah Islam itu memuliakan wanita seperti alasan para ulama selama ini dan yang saya pelajari dari kecil, dan apakah justru mungkin menghina wanita? Bagaimana? Ma ra'yuka? Apa pendapat Anda? الإسلام لا يحترم المرأة أبدا. Islam tidak memuliakan wanita selamanya.
الإسلام يحتقر المرأة ويهينها. Islam menghina wanita dan ماذا؟ نعم يحتقر المرأة. مثلا الرجل يستطيع أن يتزوج واحدة واثنتان وثلاث وأربع. Kenapa dikatakan menghina? Karena dia memerintahkan laki-laki untuk kawin dengan wanita 2, 3 atau 4. وأيضا يأمر الرجل أن يضرب امرأته ويهجرها في فراشها ويضربها. كيف؟ Demikian juga Islam memerintahkan dan menyuruh laki-laki untuk memukul wanita dan dia harus memaksakan tidur istri-istrinya. فالمرأة في الإسلام مثلها مثل أنا أستحي مثلها مثل بقرة أو مثل يعني ليست آدمية. ليس إنسان. Saudara-saudara, bahwa Islam juga memperlakukan wanita, saya malu untuk menyebutkannya, ya seperti sapi atau semacam itu. لذلك في القرآن وفي الأحاديث. Demikian juga di dalam Al-Quran dan hadis. في الأحاديث يوجد حديث في صحيح البخاري وكثير من الأحاديث، ولكن يقول هذا الحديث في صحيح البخاري dalam Al-Quran maupun dalam hadis, apalagi dalam hadis Bukhari yang terkenal, berbunyi يقول إذا دعا الرجل زوجته أو إذا دعا الرجل امرأته إلى لفراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة. Kalau seorang suami, kemudian kalau suami itu datang, kemudian dia mengajak istrinya untuk pergi ke kasur, maksudnya tidur di ranjang, maka wanita itu menolak untuk tidur dengan suaminya, maka suaminya marah, kemudian malaikat akan mengutuk dia dan marah kepada wanita itu. Hatta mata, sampai kapan? حتى تموت. Oh, sampai mati. أو حتى توافق أن تنام معه بالغصب وبالقوة. Atau laki-laki itu memaksakan istrinya untuk tidur bersama dengan dia. فعلى سبيل ممكن هذه المرأة تشعر بالمرض، ممكن هذه المرأة تعمل في النهار فليس لديها الوقت حتى تنام مع الرجل الليل. ممكن هكذا. Ya, dengan jalan seperti itu mungkin istrinya itu mungkin capek karena dia bekerja di siang hari, sehingga dia tidak kuat untuk melayani suaminya. فالملائكة تغضب وتلعنها. لماذا الله يجب أن يرضي الرجل ويحتقر المرأة؟ لماذا؟ Maka malaikat akan mengutuk dan melaknat itu wanita yang tidak mau tidur dengan suaminya. Kenapa Allah sampai begitu keras menetapkan hukum kepada wanita? Ini bagaimana? والمرأة لديها إحساس لأنها إنسان. Dan wanita itu punya perasaan karena dia karena dia adalah manusia. فكيف المرأة ترى زوجها ينام مع امرأة أخرى وهي تنام لوحدها في البيت ولا تستطيع أن تتكلم؟ Bagaimana kalau seorang istri kemudian melihat suaminya kawin lagi, tidur lagi dengan wanita lain, sedangkan dia sendiri juga tidur? ولا تستطيع أن تتكلم ولا ليس لها الحق أن تقول أي شيء، فهذا حق الرجل من الله رب محمد. Wanita tidak boleh ngomong untuk itu dan tidak boleh ngomong apa-apa, harus diam, karena itu adalah hak laki-laki dari Allah kepada
laki-laki, suami. إذن الله أو رب محمد يحب الرجال فقط ولا يحب النساء. Kalau begitu Tuhan Muhammad itu adalah Tuhan untuk laki-laki dan bukan untuk wanita. وأيضا هذا الكلام في الحديث وفي القرآن توجد آيات كثير يقول اضربوا النساء مثل سورة النساء آية 34 واضربوهم. Demikian juga dalam hadis ataupun dalam Al-Quran ada ayat yang menyuruh memukul wanita, misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 34. ففي القرآن يحرض على ضرب النساء مثل ضرب الحيوان. Dan Al-Quran juga di ayat yang sama itu boleh memukul wanita seperti memukul hewan saja. فأين تكريم المرأة في الإسلام؟ أريد أن أعرف. Fa'aina takri di manakah memuliakan, menghormati wanita di dalam Al-Quran? Saya mau cari ayatnya di mana. Rijal yastati an yukarrimuha bin nikah kathir bin nisa. Kaifa? Saya bilang, itu memuliakannya dengan poligami gitu. أنا أريد أن أقول أيضا شيئا. Saya juga mau ngomong sesuatu. المرأة هي عبارة عن نجسة. Dan wanita ibarat najis. إذا هي تحيض لا تستطيع أن تلمس القرآن بيدها، لا تستطيع. Kalau wanita itu datang haid, dia tidak boleh pegang Al-Quran. فكلام محمد والقرآن عن الحيض بأن الحيض هذا نجاسة. Karena hadis Nabi Muhammad, haid itu adalah najis. والحيض هو ليس نجس. Padahal haid itu bukan najis. الحيض هو عبارة عن دم يخرج، هذا الدم لتغذية الجنين، هو غذاء، هو خاص بالجنين، يعني فيتامين وكل ما يحتاج الجنين في بطن أمه، هذا الحيض. Haid itu menurut ahli adalah sangat diperlukan oleh bayi di dalam perut. Keperluan dia makan dan minum dan vitamin untuk itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa haid itu adalah najis gitu. هذا واحد. اثنان. Ini satu. رقم اثنان، المرأة إذا لمستها يجب أن تذهب وتتوضأ مرة أخرى حتى تصلي. Maka kalau kamu menyentuh wanita yang berhaid, maka kamu wajib untuk pergi berwudu lagi. وإذا أي امرأة فقط ليست حائض، ممكن أختي أو أمي أو زوجتي فقط ألمسها هكذا بالغلط وأنا وضوء، أنا أذهب لأصلي، أنا أذهب وأتوضأ مرة أخرى. Demikian, sebenarnya bukan wanita yang haid saja, semua wanita, entah dia adik saya atau ibu saya, kalau sentuh maka kita harus mengganti, berwudu ulang, batal wudu. فلماذا ما الفرق بين جلد المرأة وجلد الرجل؟ ما الفرق؟ Maka apa bedanya kulit laki-laki dan kulit perempuan? أنا أتوجه بهذا السؤال إلى طبيب الجلد. Saya mau mengajukan pertanyaan kepada dokter kulit. ليرد على سؤالي ما الفرق بين جلد المرأة وجلد الرجل؟ Untuk menjawab, membantah pertanyaan saya tadi, apa bedanya antara kulit laki dan kulit perempuan? لأن الرجل عندما يريد المرأة يستطيع أن يقبل حتى رجلها، يقبل رجلها عندما هو يريدها إلى الفراش. Laki-laki boleh untuk mencium
kulit wanita mulai dari seluruhnya sampai ke kakinya. ولكن عندما يريد أن يصلي لا يستطيع أن يلمسها لمس هكذا، لا يستطيع، يذهب يتوضأ. Tetapi kalau lagi dia sholat, kenapa nggak boleh menyentuh wanita? Ini apa? لأن المرأة في نظر الإسلام أو المرأة في الإسلام نجس. Karena wanita di dalam Islam itu, dalam pandangan Islam itu najis. والجنة في الإسلام هي للرجل فقط. Dan surga bagi Islam itu hanya untuk laki. لا يوجد آية واحدة في القرآن تقول إن المرأة تدخل الجنة. Dan tidak ada satu ayat pun Al-Quran yang mengatakan wanita masuk surga. الجنة فقط للرجل ويوجد فيها أيضا حور العين. Surga itu bagi Islam adalah hanya untuk laki-laki, dan laki-laki nanti akan bertemu dengan bidadari, hurul ain. والمرأة لا تجد شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شيء. Wanita tidak mendapatkan apa-apa di dunia, tidak dapat, di surga apalagi tidak dapat. فهذا جوابي على سؤال أخي. Haleluya. Inilah jawaban beliau tentang pertanyaan-pertanyaan saya tadi, tapi nggak banyak hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini karena waktu kita cukup. Namun ini sangat berarti di dalam pengenalan akan seorang ahli hadis, walaupun karena beliau sudah masuk Kristen, maka guru besarnya dicabut dan tidak dianggap sebagai orang yang boleh menyampaikan hukum-hukum Islam. Namun dari pemahaman dan pengetahuan saya tentang beliau ini, pendalamannya tentang baik Al-Quran maupun hadis, saya belum pernah ketemu dosen saya yang sedahsyat beliau, sepandai beliau. Terima kasih semuanya untuk perhatian seluruh channel ini untuk membangkitkan semangat, memberitakan Injil, dan bagaimana kita harusnya menjadi pengikut Yesus Kristus adalah untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga kita semua berada di dalam satu tempat yang sama, Indonesia bagi Kristus. Dan masa yang akan datang kita akan mencapai kejayaan bahwa tidak ada keributan masalah agama lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.